Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Albert Bandura. Perkenalkan, kelompok kami yaitu G1C1211018 Cahya Isna, Alina Gusriansa, G1C1211028 Chandrina Anindita Putri, G1C1211050. Yang terakhir yaitu Fuja Dewi Saputri, yaitu G1C1211072. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi inti, kita akan sedikit mengulas kembali terkait biografi atau biodata dari tokoh Albert Bandura. Jadi, siapakah Albert Bandura itu? Nah, jadi Albert Bandura ini adalah seorang psikolog dan juga penggagas dari teori kognitif sosial. Albert Bandura ini terkenal dengan sebuah eksperimen yang ia beri nama boneka Bobo atau Bobodol. Jadi apa sih itu eksperimen boneka Bobo atau eksperimen Bobodol? Nah, jadi eksperimen boneka Bobo ini adalah eksperimen yang dimana terdapat pembelajaran yang dapat diperoleh dari mencontoh suatu tindakan atau dapat disebut dengan istilah modeling study. Terkait biografi singkatnya, jadi Albert Bandura ini lahir di Mundare, Alberta, Kanada, tepatnya pada tanggal 4 Desember pada tahun 1925. Dan juga beliau ini meninggal tepatnya di Stanford, California, Amerika pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Jadi Albert Bandura ini adalah keturunan Polandia dan Ukraina, yang dimana ayahnya ini berasal dari Polandia dan ibunya yang berasal dari Ukraina. Terkait masa kecil atau masa remajanya, jadi Albert Bandura ini masa kecil dan masa remajanya itu dihabiskan di desa kecil. Jadi keterbatasan pendidikan di kota terpencil seperti itu menyebabkan Bandura ini menjadi seseorang yang mandiri dan memiliki motivasi dalam hal belajar. Dan sifat-sifat yang berkembang ini terbukti pula sangat membantu dalam karirnya yang panjang. Nah, Bandura ini pernah menempuh pendidikan di sekolah kecil yang hanya memiliki 2 orang guru. Jadi menurut tokoh satu ini, karena terbatasnya akses ke sumber daya pendidikan, maka para siswa harus bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. Setelah itu, Albert Bandura ini kemudian melanjutkan pendidikannya di University of British Columbia. Jadi pada awalnya, Bandura ini memilih jurusan ilmu biologi, dan minatnya dalam psikologi itu terbentuk secara tidak sengaja. Nah, setelah 3 tahun dia menempuh pendidikan, Bandura ini pun meraih gelar sarjana pada tahun 1949. Yang kemudian, ia juga meraih gelar master dalam bidang psikologi tepatnya pada tahun 1951 hingga setahun berikutnya setelah itu, ia pun juga meraih gelar dokter atau PhD dalam bidang psikologi klinis. Nah, setelah lulus, Bandura ini diterima bekerja di Stanford University. Dan saat itu juga, berbagai penelitian itu mulai dijalankan dikembangkan. Tepatnya pada tahun 1964, Albert Bandura ini dilantik sebagai profesor dan kemudian pada tahun 1980, ia juga mendapatkan anugerah American Psychological Association untuk kategori Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980. Baiklah, selanjutnya yaitu teori belajar sosial. Teori yang tercipta karena kritikannya atas teori Skinner yang menekankan pada subjek hewan, bukan pada manusia yang berinteraksi satu sama lain. Manusia berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi orang satu dengan orang lain. Teori ini didasarkan pada konsep yang pertama yaitu determinisme resiprokal. Pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif dan behavioral dan lingkungan. Yang kedua yaitu tanpa penguatan atau reinforcement. Penting dalam menemukan apakah sesuatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Yang ketiga yaitu pengaturan diri atau berpikir atau kognisi dan regulasi diri.
Manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal, self-observation, judgmental process, self-reaction, dan faktor eksternal yaitu fisik dan sosial. Struktur kepribadian. A. Sistem self. Self system. Self diakui sebagai struktur kepribadian saling determinis, menempatkan semua hal saling berinteraksi, di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self. Sistem self itu bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman mekanis dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Pengaruh self otomatis atau mengatur tingkah laku secara otonom, tetapi self menjadi bagian dari sistem interaksi resiprokal. B. Regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, dan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Balikannya, dalam bentuk determinis, resiprokal berarti orang dapat mengatur sebagian dari tingkah lakunya sendiri. Menurut Bandura, akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Orang memotivasi dan tercapai strategi proaktif menentukan tujuan yang lebih tinggi. Orang memotivasi dan membimbing tingkah lakunya diri sendiri melalui strategi proaktif, menciptakan keseimbangan agar dapat memobilisasi kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada dua proses yang dapat dipakai untuk melakukan pengaturan diri, yaitu 1. Faktor eksternal dan regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara. Pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh kepribadian, membentuk standar evaluasi diri seseorang melalui orang tua, guru-guru, anak-anak belajar baik buruk tingkah laku yang lebih luas. Anak kemudian mengembangkan standar yang dipakai untuk menilai prestasi diri. Kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan atau reinforcement. Hadiah intriksi tidak selalu memberi kepuasan. Orang membutuhkan insentif yang berasal dari lingkungan eksternal. Standar tingkah laku dan penguatan biasanya bekerja sama. Ketika orang dapat mencapai standar tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan untuk tidak dilakukan lagi. 2. Faktor internal dalam regulasi diri. Faktor eksternal berinteraksi dengan faktor internal dalam pengaturan diri sendiri. Bandura mengemukakan dua bentuk terhadap pengaruh internal. 1. Observasi diri atau self-observation. 2. Proses penilaian atau mengadili tingkah laku, judgmental process. Efikasi diri atau self-effication. Bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif, khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa dia mampu atau tidak mampu melakukan tindak yang memuaskan. Bandura menyebutkan keyakinan atau harapan diri ini sendiri sebagai efikasi diri, dan harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil. Efikasi diri atau efikasi ekspektasi, self-effication, expectation adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Ekspektasi hasil atau outcome expectation, perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu. D. Sumber efikasi diri. Perubahan tingkah laku dalam sistem Bandura kuncinya adalah perubahan ekspektasi efikasi atau efikasi diri. Efikasi diri atau keyakinan diri itu dapat diperoleh diubah pengalaman menguasai sesuatu, prestasi atau performance, accomplishment, pengamanan, vicarious expression, sesuai social persis, dan pembagian emosi atau emotional physical status.
Pengalaman performasi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu sebagai sumber performasi massal atau menjadi ubah efikasi yang paling kuat pengaruhnya. Sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi, mencapai keberhasilan akan memberi dampak efikasi yang berbeda-beda tergantung proses pencapaiannya. Satu, semakin sulit tugasnya, keberhasilan akan semakin tinggi. Dua, kerja sendiri lebih meningkatkan efikasi dibanding kerja kelompok dibantu orang lain. Kegagalan menurunkan efikasi kalau orang merasa sudah berusaha sebaik mungkin. 4. Kegagalan dalam suasana emosional atau stres. 5. Kegagalan sesudah orang memiliki keyakinan efikasi yang kuat. Dampaknya tidak seburuk atau kalau kegagalan itu terjadi pada orang keyakinan efikasinya belum kuat. 6. Orang yang biasa berhasil sekali akan mempengaruhi efikasi. B. Pengalaman vicarious. C. Persesuaian sosial. D. Keadaan emosi. E. Efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Menurut Bandura, sumber pengontrol tingkah laku adalah resepokal antara lingkungan tingkah laku dan pribadi. Efikasi diri merupakan variabel pribadi yang penting kalau digabung dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Berbeda dengan konsep diri atau roges yang bersifat kesatuan umum, efikasi diri fragmental. Setiap individu mempunyai efikasi yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda tergantung kepada A. Kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeda itu. B. Kehadiran orang lain khususnya saingan dalam situasi itu. C. Keadaan fisiologis dan emosional, kelelahan, kecemasan, apatis, murung. Efikasi tinggi atau rendah dikombinasikan dengan lingkungan yang reseptif atau tidak responsif akan menghasilkan 4 kemungkinan prediksi tingkah laku. F. Efikasi kolektif atau collective efficiency. Keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu disebut efikasi kolektif. Ini bukan bekerja sama. Bandura berpendapat orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individu, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Misalnya dalam bidang kesehatan, orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet, tetapi memiliki efikasi rendah dalam mengurangi polusi lingkungan, bahaya tempat kerja, dan penyakit infeksi. Efikasi diri dan efikasi kolektif bersama-sama saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup manusia. Efikasi kolektif timbul berkaitan dengan masalah perusakan hutan, kebijakan perdagangan internasional, perusakan ozone, masalah kemajuan teknologi, hukum dan kejahatan, birokrasi, perang, kelaparan, bencana alam, dan sebagainya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya ialah materi terkait dinamika kepribadian. Nah, jadi menurut tokoh satu ini, motivasi itu adalah sebuah konstruk kognitif yang memiliki dua sumber, yang dimana dua sumber ini adalah gambaran hasil pada masa yang akan datang atau yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku pada saat sekarang, dan juga harapan keberhasilan yang didasarkan pada pengalaman yang menetapkan atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, harapan ini mendapat reinforcement pada masa yang akan datang yang memotivasi seseorang untuk melakukan tingkah laku tertentu. Yang juga dengan menetapkan tujuan atau tingkat performansi yang diinginkan dan kemudian mengevaluasi performansi dirinya, orang tersebut itu termotivasi untuk bertindak pada tingkat tertentu. Nah, misalnya anak yang lemah dalam pelajaran matematika, dia itu tampak meningkatkan performansinya ketika dia itu menetapkan dan berusaha mencapai serangkaian tujuan yang berurutan yang memungkinkan evaluasi diri segera daripada menetapkan tujuan yang jauh dan membutuhkan waktu lama untuk mencapainya. Jadi, dengan cara terus-menerus mengamati, memikirkan, dan juga menilai tingkah laku diri, itu akan dapat berdampak atau akan memberi insentif diri sehingga akan bertahan dalam berusaha untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Nah, jadi Albert Bandura ini juga setuju bahwasanya penguatan itu dapat menjadi penyebab seseorang itu belajar. Namun, seorang individu itu juga dapat belajar dengan penguat yang diwakilkan.
Jadi ada 3 penguat yang diwakilkan di sini. Yang pertama ialah penguatan vicarious atau vicarious reinforcement, yang dimana memiliki makna terkait mengamati orang lain yang mendapat penguatan. Jadi membuat individu tersebut tuh ikut puas dan juga berusaha untuk belajar dengan tekun, dengan gigih. Tujuannya tuh agar menjadi seperti orang tersebut gitu. Yang selanjutnya ialah penguatan yang ditunda atau expectation reinforcement. Jadi contohnya itu adalah orang yang terus-menerus itu dia berbuat tanpa mendapat penguatan karena ia yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa depan atau pada masa yang akan datang, pada momen yang akan datang. Nah, yang terakhir ialah tanpa penguatan atau beyond reinforcement. Jadi, individu ini belajar tanpa ada reinforcement sama sekali. Jadi, ini mirip dengan konsep otonomi fungsional dari Allport. Nah, jadi ekspektasi penguatan itu dapat dikembangkan dengan mengenali dampak dari tingkah laku, yang dimana pengamatan terhadap praktek mengganjar dan menghukum tingkah laku individu lain yang ada di lingkungan sosial dan mengganjar dan menghukum tingkah laku dari dirinya sendiri. Jadi individu itu mengembangkan standar pribadi yang berdasarkan pada standar sosial melalui interaksinya dengan orang tua, dengan guru, dan teman sebayanya. Jadi individu itu dapat mengganjar dan menghukum tingkah laku sendiri itu dengan menerima diri atau mengkritik dirinya sendiri. Jadi ada 2 cara. Nah, untuk penerimaan dan kritik diri ini sangat besar perannya dalam membimbing tingkah laku individu, sehingga tingkah laku individu itu dapat menjadi tetap atau bersifat konsisten, tidak terus-menerus atau dapat berubah-ubah, itu akibat adanya dari perubahan sosial. Jadi dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial. Nah, dalam sebuah penelitian yang ditemukan, anak-anak yang diganjar atau yang diberi hukuman dan juga yang dipuji untuk pencapaian yang relatif rendah, itu mereka cenderung akan tumbuh dan mengembangkan sikap self-reward yang murah dibandingkan dengan anak yang standar pencapaiannya itu lebih tinggi. Nah, begitu pula dengan anak yang mengamati model yang diganjar pada standar pencapaian yang rendah, maka dia akan menjadi seorang individu yang ketika dewasa yang dia itu memiliki sikap yang murah dalam mengganjar diri sendiri dibandingkan dengan anak yang mengamati model dengan standar yang cenderung ganjarannya itu tinggi. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu belajar melalui observasi. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Peniruan atau modeling. Modeling melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati. Menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Yang kedua yaitu modeling tingkah laku baru. Stimuli berbentuk tingkah laku model ditransformasi menjadi gambaran mental, dan yang lebih penting ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Yang kedua yaitu modeling mengubah tingkah laku lama. Ada 2 macam dampak terhadap tingkah laku lama, yaitu yang pertama ialah tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Yang kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial. Tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Modeling simbolik. Film dan televisi yang menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung yang mungkin mempengaruhi pengamatnya. Yang kedua yaitu modeling conditioning. Dapat digabung dengan conditioning klasik menjadi conditioning klasik vicarious atau biasa disebut juga vicarious classical conditioning. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang dapat penguatan. Muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan respon itu ditunjukkan ke objek yang ada di dekatnya.
Saat dia mengamati model itu, atau yang dianggap mempunyai hubungan dengan objek yang menjadi sasaran emosional model yang diamati. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Menurut Bandura, ada 4 proses penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi, yakni yang pertama yaitu perhatian atau attention process. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Yang kedua, representasi atau representation process. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Sesudah mengamat dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku. Dan yang terakhir yaitu motivasi dan penguatan motivation dan reinforcement process. Belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Yang keempat dan terakhir yaitu dampak belajar. Konsekuensi dari suatu respon mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah memberi informasi mengenai dampak dan tingkah laku. Informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memotivasi tingkah laku yang akan datang. Menyajikan data sehingga orang dapat membayangkan secara simbolik hasil tingkah laku yang akan dilakukannya, dan bertingkah laku sesuai dengan peramalan yang dilakukannya. Dan yang terakhir adalah penguat tingkah laku. Keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi berpeluang diulangi. Sebaiknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulang. Nah, pengaplikasian kedua ada psikoterapi. Sama halnya dengan respon emosi yang dapat diperoleh secara langsung atau secara vicarious, menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dapat dilakukan secara langsung atau secara vicarious pula. Penakut dapat mengubah rasa takutnya dengan melihat model yang tanpa rasa takut berinteraksi dengan hal yang ditakutkan itu. Nah, secara umum, terapi yang dilakukan Bandura itu adalah terapi kognitif sosial. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki regulasi diri melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Nah, ada tiga tingkatan keefektifan suatu treatment, yaitu yang pertama ada tingkat induksi perubahan. Nah, treatment itu dikatakan efektif kalau dapat mengubah tingkah laku. Misalnya, terapi menghilangkan takut ketinggian penderita akrofobia sehingga dia berani naik tangga yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada tingkat generalisasi. Nah, treatment yang lebih tinggi dari tingkat induksi perubahan ialah tingkat generalisasi. Nah, memungkinkan terjadinya generalisasi, penderita akrofobia itu bukan hanya berani naik tangga, dia juga akan berani naik lift, naik kapal terbang, dan membersihkan kaca dari gedung bertingkat. Nah, yang tingkat selanjutnya adalah tingkat pemeliharaan. Sering terjadi tingkah laku positif hasil terapi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif, khususnya pada tingkah laku habit negatif, merokok, alkoholik, dan narkotik. Nah, terapi mencapai tingkat efektif yang tertinggi kalau hasil induksi dan generalisasi dapat terpelihara dan tidak berubah menjadi negatif. Nah, kemudian Bandura itu mengusulkan 3 macam pendekatan treatment, yaitu latihan penguasaan atau desensitasi modeling, kemudian modeling terbuka, dan modeling simbolik. Nah, desensitasi modeling ini mengajari klien untuk menguasai tingkah laku yang sebelumnya tidak bisa dilakukannya, misalnya karena ia takut. Terus treatment counseling dimulai dengan membantu klien mencapai relaksi yang mendalam. Kemudian konselor itu meminta klien membayangkan hal yang menakutkannya secara bertahap. Misalnya ular. Nah, dibayangkan oleh klien melihat ular mainan di etalis toko.
Nah, kalau klien itu dapat membayangkan kejadian itu tanpa rasa takut, mereka itu akan diminta membayangkan bermain-main dengan ular mainan, kemudian melihat ular di kandang kebun binatang, kemudian menyentuh ular, sampai akhirnya menggendong ular. Nah, itu adalah model desensitasi sistematik yang pada paradigma behaviorisme dilakukan dengan memanfaatkan variasi penguatan. Nah, Bandura memakai ini dalam pikiran karena teknik ini itu terkadang disebut modeling kognitif tanpa memakai penguatan yang nyata. Yang kedua ada modeling terbuka atau modeling partisipan. Nah, klien melihat model nyata biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model dibantu oleh modelnya meniru tingkah laku yang dikehendaki. Sampai akhirnya oleh model itu meniru tingkah laku sampai akhirnya klien itu mampu melakukan sendiri tanpa bantuan. Nah, yang terakhir ada modeling simbolik. Nah, klien itu melihat model dalam film atau gambar tercerita. Kemudian melihat model mereka itu akan mendapatkan kepuasan dengan melihat gambar tersebut dan mendorong mereka untuk mencoba atau meniru tingkah laku modelnya. Nah, ketika hasilnya dibandingkan, desensitisasi modeling dan modeling simbolik itu relatif sama kekuatannya untuk menghilangkan rasa takut. Akan tetapi yang paling berhasil menghilangkan rasa takut adalah modeling partisipan. Dan yang terakhir ada metodologi. Nah, Bandura itu mengembangkan microanalytic approach, yaitu riset yang mementingkan asesmen yang detail sepanjang waktu untuk mencapai keselarasan antara persepsi diri dengan tingkah laku pada setiap tahap performansi tugas. Nah, teknik ini cocok untuk strategi penelitian yang melacak perubahan setiap saat penelitian yang mengantisipasi proses. Nah, pengaplikasian kedua ada psikoterapi. Sama halnya dengan respon emosi yang dapat diperoleh secara langsung atau secara vicarious, menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dapat dilakukan secara langsung atau secara vicarious pula. Penakut dapat mengubah rasa takutnya dengan melihat model yang tanpa rasa takut berinteraksi dengan hal yang ditakutkan itu. Nah, secara umum, terapi yang dilakukan Bandura itu adalah terapi kognitif sosial. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki regulasi diri melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Nah, ada tiga tingkatan keefektifan suatu treatment, yaitu yang pertama ada tingkat induksi perubahan. Nah, treatment itu dikatakan efektif kalau dapat mengubah tingkah laku. Misalnya, terapi menghilangkan takut ketinggian penderita akrofobia sehingga dia berani naik tangga yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada tingkat generalisasi. Nah, treatment yang lebih tinggi dari tingkat induksi perubahan ialah tingkat generalisasi. Nah, memungkinkan terjadinya generalisasi, penderita akrofobia itu bukan hanya berani naik tangga, dia juga akan berani naik lift, naik kapal terbang, dan membersihkan kaca dari gedung bertingkat. Nah, yang tingkat selanjutnya adalah tingkat pemeliharaan. Sering terjadi tingkah laku positif hasil terapi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif, khususnya pada tingkah laku habit negatif, merokok, alkoholik, dan narkotik. Nah, terapi mencapai tingkat efektif yang tertinggi kalau hasil induksi dan generalisasi dapat terpelihara dan tidak berubah menjadi negatif. Nah, kemudian Bandura itu mengusulkan 3 macam pendekatan treatment, yaitu latihan penguasaan atau desensitasi modeling, kemudian modeling terbuka, dan modeling simbolik. Nah, desensitasi modeling ini mengajari klien untuk menguasai tingkah laku yang sebelumnya tidak bisa dilakukannya, misalnya karena ia takut. Terus treatment counseling dimulai dengan membantu klien mencapai relaksi yang mendalam. Kemudian konselor itu meminta klien membayangkan hal yang menakutkannya secara bertahap. Misalnya ular. Nah, dibayangkan oleh klien melihat ular mainan di etalis toko. Nah, kalau klien itu dapat membayangkan kejadian itu tanpa rasa takut, mereka itu akan diminta membayangkan bermain-main dengan ular mainan, kemudian melihat ular di kandang kebun binatang, kemudian menyentuh ular,
sampai akhirnya menggendong ular. Nah, itu adalah model desensitisasi sistematik yang pada paradigma behaviorisme dilakukan dengan memanfaatkan variasi penguatan. Nah, Bandura memakai ini dalam pikiran karena teknik ini itu terkadang disebut modeling kognitif tanpa memakai penguatan yang nyata. Yang kedua ada modeling terbuka atau modeling partisipan. Nah, klien melihat model nyata biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model, dibantu oleh modelnya meniru tingkah laku yang dikehendaki. Sampai akhirnya oleh model itu meniru tingkah laku sampai akhirnya klien itu mampu melakukan sendiri tanpa bantuan. Nah, yang terakhir ada modeling simbolik. Nah, klien itu melihat model dalam film atau gambar tercerita. Kemudian melihat model mereka itu akan mendapatkan kepuasan dengan melihat gambar tersebut dan mendorong mereka untuk mencoba atau meniru tingkah laku modelnya. Nah, ketika hasilnya dibandingkan, desensitisasi modeling dan modeling simbolik itu relatif sama kekuatannya untuk menghilangkan rasa takut. Akan tetapi yang paling berhasil menghilangkan rasa takut adalah modeling partisipan. Dan yang terakhir ada metodologi. Nah, Bandura itu mengembangkan microanalytic approach, yaitu riset yang mementingkan asesmen yang detail sepanjang waktu untuk mencapai keselarasan antara persepsi diri dengan tingkah laku pada setiap tahap performansi tugas. Nah, teknik ini cocok untuk strategi penelitian yang